Pendidikan segregatif adalah sistem pendidikan yang memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dengan persekolahan reguler. Jadi, sistem pendidikan segregatif ini memisahkan antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal. Nah, di dalam pendidikan segregatif ini ada kelemahan dan ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu sistem anak yang berkebutuhan khusus bisa belajar dengan tenang dan sarana prasarananya juga bisa memadai. Modifikasi pembelajarannya itu sesuai dengan berkebutuhan khususnya dan masih banyak lagi. Dan untuk yang kelemahannya yaitu sosialisasinya yang kurang, media atau pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus itu tidak mencukupi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu pendidikan integratif atau pendidikan terpadu. Nah, pendidikan integratif atau pendidikan terpadu ini di mana sistem persekolahan yang memberi kesempatan anak berkebutuhan khusus belajar atau bersama-sama dengan anak normal lainnya. Nah, di dalam pendidikan integratif ini antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal itu tidak ada pembeda atau tidak ada perlakuan khusus terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, di dalam pendidikan integratif ini ada kelebihan dan ada kelemahan. Nah, kelebihannya itu anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama-sama sesuai kebutuhannya atau terhadap lingkungannya dengan anak normal lainnya, sehingga mereka akan belajar bersama menemukan sesuatu yang belum mereka ketahui. Dan untuk kekurangannya yaitu di mana anak berkebutuhan khusus tidak ada perlakuan khusus terhadap kekurangannya dan sarana prasarananya terbatas. Ketiga yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang melayani anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler yang dididik bersama-sama untuk mengoptimalkan potensinya. Dari macam-macam pendidikan inklusif tersebut terdapat strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, di dalam strategi pendidikan inklusif tersebut ada dua. Yang pertama yaitu modifikasi, yang kedua akomodasi. Nah, modifikasi ini digunakan ketika siswa belajar kurang atau lebih dari konten kurikulernya. Nah, yang akomodasi ini digunakan untuk siswa belajar isi kurikulum dapat diajarkan berubah atau berbeda dari konten selanjutnya yaitu ABK. Nah, macam-macam ABK di sini ada banyak sekali, seperti tunarungu, tunawaras, tunagrahita, lambat belajar, autis, dan lain-lain. Nah, semua anak berkebutuhan khusus tersebut terdapat atau mempunyai karakteristik masing-masing di setiap jenis ABK-nya. Khusus selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD. Nah, penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD itu terdapat sistem penyelenggaraannya. Di dalam sistem penyelenggaraannya itu terdapat model pembelajaran itu bagaimana, terus teknik yang digunakan itu seperti apa, strategi yang digunakan itu bagaimana. Jadi semuanya itu harus ditata secara benar atau sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan pembelajarannya. Ada asesmen dan identifikasi. Nah, sebelum ABK itu dimasukkan ke dalam persekolahan, terlebih dahulu diidentifikasi sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, di antara asesmen dan identifikasi itu terdapat hubungan antara keduanya. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut juga ada ABK-nya. Nah, ABK-nya itu ada guru kelas, guru mapel, dan guru ABK itu sendiri. Nah, di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut ada PPI, yaitu Program Perencanaan Individual. Nah, di dalam program perencanaan individual tersebut ada langkah-langkahnya bagaimana cara-caranya membuat perencanaan tersebut. Nah, komponen-komponennya itu seperti apa, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam program perencanaan individual itu seperti apa. Jadi PPI itu membahas mengenai rencana-rencana yang akan digunakan itu model reguler, yang kedua yaitu model reguler dengan modifikasi, dan yang ketiga yaitu kurikulum dengan model PPI yaitu program perencanaan individual. Kegiatan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan prinsip-prinsipnya. Dalam penyelenggaraan tersebut ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu apa? Evaluasi pembelajaran itu sebuah proses penilaian atau tindak lanjut dari sebuah sesuatu. Jadi sesuatu yang sudah kita rencanakan atau sudah kita laksanakan itu nantinya akan ada evaluasi. Nah, gunanya evaluasi itu untuk memperbaiki masalah-masalah atau kekurangan
kekurangan yang tadinya yang sudah kita laksanakan itu ada kekurangan, sehingga ada perubahan lagi untuk lebih baik lagi. Unsur selanjutnya pendidikan inklusif yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Nah, di dalam kekuatan pendidikan inklusif itu terdapat pembelajaran partisipatif dan pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran partisipatif itu adalah di mana peserta didik sebagai tokoh utamanya, sehingga peserta didik tersebut itu bebas akan melakukan hal sesuatu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi tokoh utama atau utamanya itu yaitu yang paling aktif peserta didiknya, yaitu pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif ini di mana antara dua atau lebih orang atau banyak orang peserta didik untuk belajar bersama-sama, sehingga mereka semua itu berdiskusi atau belajar bersama untuk melakukan pembelajaran atau belajar bersama untuk menemukan sesuatu yang belum ia ketahui. Kekuatan selanjutnya yaitu pusat pelayanan klinis, yaitu tempat digunakan untuk pelayanan terapi maupun pendidikan bagi ABK. Nah, di dalam pelayanan klinis tersebut ada jenis-jenis pelayanan dan juga ada langkah-langkah pelayanan sesuai dengan kebutuhan ABK. Kekuatan pendidikan inklusif juga ada partisipasi orang tua. Jadi partisipasi orang tua itu sangat penting sekali, sehingga di dalam pendidikan inklusif itu partisipasi orang tua itu sangat mendukung anak ABK-nya. Fungsinya orang tua itu bagaimana, dukungan orang tua terhadap anak ABK itu seperti apa, itu menjadi sebuah utama untuk kekuatan pendidikan inklusif untuk menjalankan pembelajarannya. Dalam kekuatan pendidikan inklusif tersebut terdapat dukungan pemerintah dan dukungan sekolah. Nah, di dalam dukungan pemerintah dan dukungan sekolah itu terdapat kebijakan dari pemerintah maupun dari sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, dan ada juga sarana dan prasarana untuk pendidikan inklusif. Itu bagaimana sarana prasarannya, terus ada sistem yang digunakan untuk pendidikan inklusif itu bagaimana, sehingga kekuatan pendidikan inklusif itu ada dukungannya dari pemerintah maupun dari sekolah.